Noura Altakoko merupakan ketua dari sebuah grup musik klasik seperti Marawis yang sangat terkenal di negara Kuwait sekitar tahun 1990-an. Mereka sering diundang untuk mengisi acara di pesta pernikahan. Jadwal mereka padat. Banyak orang yang ingin grup ini tampil di acara-acara mereka. Sampai suatu ketika, Noura menolak untuk tampil lagi dan mengembalikan uang semua klien-klien yang telah memiliki janji padanya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, kenapa dan ada apa? Bahkan Noura pun juga menolak untuk diwawancarai oleh media manapun. Berbulan-bulan kemudian, seorang jurnalis berhasil menelpon Noura. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Noura setuju untuk diwawancarai dengan syarat. Sesi wawancara itu harus dilakukan dengan rekaman audio saja. Reporter itu setuju dan kemudian ia segera datang ke rumah Noura. Saat tiba di rumah Noura yang besar dan mewah, ia segera mengetuk pintu dan ia disambut oleh pengurus rumah tangga Noura. Dia dipersilahkan masuk dan seketika dia langsung mencium bau kemenyan saat masuk ke dalam rumah Noura. Reporter itu kemudian dibawa ke ruang kerja Noura yang dinding ruangan itu hampir dipenuhi dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan tubuh kurus muncul. Reporter itu menatap wajah wanita itu dan menyadari dia adalah Noura. Mereka duduk berhadapan. Sesi wawancara pun dimulai. Namun sebelum itu, Noura memperingatkan reporter itu untuk tidak menambahkan cerita dari apa yang telah ia ceritakan. Noura pun mulai bercerita. Suatu hari, Noura mendapat telepon dari seorang wanita tua. Wanita itu memintanya untuk tampil di acara pernikahan putrinya. Pada awalnya Noura menolak, karena pada hari yang diminta wanita tua itu adalah hari di mana grupnya libur. Wanita itu terus membujuknya dan mengatakan kalau putrinya adalah penggemar berat Noura. Pada akhirnya, Noura menyetujui permintaan itu dan segera menghubungi anggota grupnya untuk melakukan persiapan. Acara itu diadakan jam 10 malam. Sekitar jam 9 malam, mereka sudah tiba di rumah pengantin itu. Rumahnya sangat besar dan mewah. Mereka disambut lelaki tua yang merupakan ayah dari mempelai wanita. Mereka kemudian dibawa ke sebuah kamar kecil di lantai 1 untuk beristirahat sejenak dan bersiap-siap. Rumah tersebut memiliki 3 lantai. Di tengah persiapan mereka, seorang wanita tua masuk dan menghampiri Noura. Wanita itu adalah orang yang menelpon Noura dan merupakan ibu dari mempelai wanita. Dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dan Noura pun mengulurkan tangannya. Selama berjabat tangan, ia melihat wajah dan bibir wanita tua itu pucat, tangannya keras dan kaku. Seketika ia merasakan hawa dingin di ruangan itu. Wanita itu kemudian menghampiri anggota yang lain. Setelah mengobrol, wanita itu keluar. Tak lama berselang, sekelompok gadis remaja datang ke kamar itu untuk mengobrol dan berjabat tangan dengan mereka semua. Ketika gadis-gadis itu pergi, salah satu anggota grup musik Noura bernama Syam menghampiri Noura. Syam berbisik padanya kalau dia gelisah dan merasa ada yang tidak beres ketika gadis-gadis remaja itu masuk ke ruangan mereka. Dan tiba-tiba saja, ruangan yang mereka tempati menjadi panas dan hal itu juga dirasakan oleh semua orang yang ada di sana. Jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Dan mereka pergi ke aula utama di mana acara diadakan. Suasana aula itu ramai sekali. Ratusan tamu hadir pada pesta pernikahan itu. Anehnya, para tamu itu tidak hentinya memperhatikan Noura dan teman-temannya dengan tatapan yang tajam. Noura memalingkan wajahnya ke arah pengantin. Menurutnya mereka agak aneh. Pengantin pria mengenakan pakaian dengan gaya baju Turki zaman dahulu dan pengantin wanita mengenakan pakaian serba hitam. Pasangan ini duduk di singgasana berbentuk patung kepala manusia dengan mulut menganga terbuka lebar. Mereka tidak bergerak sama sekali, hanya duduk diam dan kaku. Pertunjukan pun dimulai. Para tamu menikmati performance Noura. Mereka menyanyi dan menari bersama, namun masih dengan tatapan tajamnya. Setelah sesi performance pertama selesai,
Noura beserta teman-temannya beristirahat sejenak di kamar kecil yang sama saat mereka pertama kali tiba. Karena Noura merasa sedikit pusing, ia memutuskan untuk keluar dari kamar itu dan mencari ruangan lain untuk beristirahat. Dia pergi ke lantai atas dan menemukan sebuah kamar dengan pintu terbuka. Dia pun masuk ke kamar itu, menutup pintu dan berbaring di ranjang yang terlihat usang. Tak berselang lama, ia pun tertidur. Noura bermimpi seorang wanita berwajah seram berbaju hitam sedang mengejarnya tanpa henti. Noura kemudian terbangun dengan nafas yang terengah-engah dan kemudian memutuskan untuk keluar dari kamar itu. Saat ia keluar, dia dikejutkan dengan anak laki-laki yang berdiri tepat di depan kamar sambil menatapnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, anak itu langsung berlari ke lantai 3 rumah itu. Entah kenapa, Noura ingin sekali mengejar anak itu, yang pada akhirnya ia pun melakukannya. Betapa terkejutnya Noura ketika dia sampai di lantai 3 rumah itu. Tempat itu benar-benar sudah usang, tak terawat dan bobrok. Berbeda dengan lantai 2 dan 1 yang sangat bagus dan mewah. Saat dia tidak bisa menemukan anak laki-laki itu lagi, ia memutuskan untuk kembali. Saat akan turun ke lantai dasar, dia mendengar suara bisikan memanggil namanya. Noura, Noura, Noura. Noura pun berdoa dalam hati dan segera mempercepat langkahnya menuruni tangga. Namun belum sempat ia menginjakkan kaki di lantai dasar, kakinya tiba-tiba ditarik yang membuatnya jatuh di tangga. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Kemudian terdengar suara lembut berkata, Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Noura terdiam dan segera memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Lambat laun, suara itu menghilang. Noura segera berdiri dan bergegas ke kamar kecil. Begitu ia masuk, dia melihat teman-temannya yang lain sedang memeluk Syam yang sedang menangis terseduh-seduh. Noura menanyakan alasan Syam menangis. Syam mengatakan ia tengah mencarinya untuk memberitahu kalau waktu istirahat sudah selesai dan harus segera melanjutkan pertunjukan. Dia mendengar suara Noura di sebuah kamar di lantai atas dan segera menghampirinya. Ketika dia membuka pintu kamar itu, dia tak menemukan Noura di sana. Justru, dia melihat sesosok wanita berdiri di sudut lantai 2. Tiba-tiba, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya hingga membuatnya tersungkur ke lantai. Syam menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Menyadari sosok makhluk tak kasat mata telah menamparnya, Syam ketakutan dan segera berdoa dalam hati dan bergegas pergi dari lantai 2. Saat ia sedang terburu-buru, ia bertabrakan dengan sosok bertubuh besar. Sosok itu memarahinya dan memintanya untuk segera meninggalkan area itu, karena tempat itu tidak bisa ditinggali oleh orang biasa. Setelah menceritakan peristiwa yang dialaminya, Syam meminta Noura segera menghentikan pertunjukan mereka dan mengajaknya pulang. Noura menyadari ada yang tidak beres, namun dia memutuskan tetap melanjutkan penampilan mereka karena tak enak hati dengan tuan rumah kalau mereka pergi sebelum acara selesai. Pertunjukan kedua pun dimulai. Malam semakin larut dan tamu-tamu semakin banyak berdatangan. Mereka semua menari dan bernyanyi dengan suara keras, sampai-sampai nyanyian Noura tak terdengar, saking kerasnya suara para tamu itu. Beberapa tamu wanita yang menari dengan sangat bersemangat sedikit menaikkan rok mereka, dan betapa terkejutnya Noura dan teman-temannya karena mereka melihat kaki para tamu itu bukanlah kaki manusia pada umumnya, melainkan menyerupai kaki kambing. Mereka menyadari kalau mereka sedang tampil di depan ratusan jin. Syam yang ketakutan sampai pingsan. Mereka menghentikan penampilan mereka sebentar dan membawa Syam ke kamar kecil. Saat Syam sadar, dia memohon agar mereka segera pulang. Noura menyadari jika mereka mengambil tindakan seperti itu, hal tersebut akan membahayakan mereka. Noura menenangkan mereka dan meminta teman-temannya untuk bernyanyi dan bermain alat musik dengan kepala tertunduk dan jangan menatap wajah para tamu. Noura juga meminta Syam untuk duduk di sebelahnya. Mereka melanjutkan penampilannya lagi. Semakin lama pesta itu semakin ramai, sampai akhirnya azan subuh berkumandang
dan satu persatu tamu mulai menghilang. Noura dan teman-temannya mengambil kesempatan itu untuk pergi dari tempat itu. Singkat cerita, mereka berhasil melarikan diri. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, Syam meninggal dunia tanpa sebab. Sebelum meninggal, Syam pernah bercerita kalau dia sering melihat penampakan makhluk halus. Saat pemakaman Syam dilangsungkan, Noura melihat wanita tua yang menelponnya hari itu ada di pemakaman. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.